Pertandingan Premier League pekan ke-9 antara Sheffield United melawan Man United berakhir dengan kemenangan tipis 2-1. Laga kali ini dilaksanakan di Bramall Lane, kandang Sheffield United. Duel diawali dengan permainan terbuka dari Man United yang mencoba menguasai bola dan menyerang Sheffield dengan beberapa ancaman berbahaya. Beberapa serangan berbahaya dilontarkan oleh United yang terus mencoba untuk membongkar pertahanan Sheffield yang kokoh. Setelah beberapa percobaan akhirnya di menit ke-77 Diogo Dalot berhasil memanfaatkan peluang yang diberikan dari umpan Victor Lindelof dengan apik. Sampai laga berakhir tak terjadi tambahan gol dari kedua tim. Man United pun keluar dari pertandingan kali ini dengan kemenangan 2-1 dan menggondol poin penuh. Terpuruknya Man United di Premier League mulai berdampak pada banyaknya orang yang mempertanyakan kompetensi Erik ten Hag sebagai manajer. Meskipun demikian, mantan bek Man United, Mikael Silvestre memiliki tanggapan yang berbeda dengan banyak orang. Silvestre menegaskan apabila untuk saat ini posisi Erik ten Hag di Man United sebagai pelatih masih aman terlepas dari buruknya performa mereka saat ini. Banyak sekali pemain yang mengalami cedera, termasuk beberapa dari mereka yang seharusnya menjadi starter. Tapi jelas dalam sepak bola Anda menginginkan hasil yang pasti dan segera, itu tak mempermudah semuanya, ujar Silvestre dilansir dari Grecon. Hanya meraih hasil imbang 2-2 dari derby London kontra Arsenal dinilai sebuah kegagalan besar oleh Mauricio Pochettino. Chelsea tampil menyerang sedari menit awal pertandingan. Selain gol yang dibuat Cole Palmer di menit ke-15. Skor 2-1 membuat Arsenal makin bersemangat mengejar ketertinggalan. Leandro Trossard akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan membuat skor 2-2 bertahan hingga laga tuntas. Hasil yang kemudian disambut kekecewaan dari para pemain Chelsea, tak terkecuali Mauricio Pochettino selaku juru taktik tim. Dia menegaskan bahwa Chelsea sudah tampil sangat oke dan kompetitif dan merasa semestinya bisa mencetak 3 gol di pertandingan itu. Saya sangat senang karena kami sangat kompetitif dan kami perlu merasa bangga atas performa kami dan para pemain. Pertandingan sebenarnya lebih dekat menuju 3-0 daripada 2-1, ucap Pochettino dilansir dari Sky Sports. Blunder Robert Sanchez jadi titik balik kebangkitan Arsenal hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Chelsea harus puas dengan skor sama kuat, 2-2 saat menjamu Arsenal di Stamford Bridge pada pekan ke-9 Liga Inggris. The Blues membuka skor lebih dulu melalui Cole Palmer di menit ke-15, lalu digandakan oleh gol cantik Mihailo Mudryk pada menit ke-48 yang membawa mereka unggul 2-0. Sebuah kesalahan fatal dari kiper Robert Sanchez memicu rangkaian gol dari Arsenal. Sampai kami kebobolan gol pertama, pertandingan ada di bawah kendali, kami tidak mendapat banyak ancaman dari tim yang luar biasa. Saya kecewa karena saya kira kami kehilangan 2 poin, ujar Pochettino seperti dilansir Sky Sports. Mantan pemain Man United, Mikael Silvestre merekomendasikan Arsenal untuk merekrut striker Aston Villa Ollie Watkins dibandingkan Ivan Toney dari Brentford. Menurut Silvestre, untuk saat ini salah satu kebutuhan prioritas dari skuad Arsenal adalah seorang striker. Tim selalu membutuhkan persaingan yang sehat dan membutuhkan kualitas. Karena itu jika Arsenal merekrut striker maka saran saya Ollie Watkins lebih baik untuk direkrut dibandingkan Ivan Toney. Itu jika keputusan ada di tangan saya, ujar Silvestre dilansir dari Grecon. Di sisi lain, Ollie Watkins untuk musim ini bermain cukup apik bersama skuad Aston Villa. Di mana dari 11 penampilan dari semua kompetisi. Duel Liga Spanyol yang mempertemukan Real Madrid dengan Sevilla berakhir dengan hasil imbang 1-1. Kedua tim berhadapan di kandang Sevilla yakni Ramon Sanchez Pizjuan. Pertandingan berlangsung cukup sengit di awal, Real Madrid sendiri sebenarnya berhasil mencetak 2 gol dari tembakan Jude Bellingham dan Federico Valverde, namun sayangnya kedua gol tersebut dianulir. Sampai babak pertama berakhir tak terjadi satupun gol dari kedua kubu dan babak pertama diakhiri dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua pertandingan menjadi lebih sengit, Sevilla kini bermain lebih oportunis dan mencoba mencari celah dari pertahanan Madrid dengan serangan mereka. Dengan kedudukan 1-1, kedua tim pun mau tak mau harus puas untuk berbagi poin di laga kali ini. Arsenal membuktikan kekuatan mental mereka dengan melakoni comeback usai tertinggal 2 gol lebih dulu dari Chelsea untuk memaksakan hasil imbang 2-2. Meski begitu,
Mikel Arteta tak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah Arsenal nyaris saja kalah. Ia menilai timnya tidak bermain dengan intensitas yang baik, malah cenderung membiarkan Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Rasanya campur aduk. Kredit buat Chelsea untuk cara mereka menyiapkan diri. Anda harus memperkirakan itu, ujar Arteta seperti dilansir BBC. Kami di bawah standar, kami tidak main dengan tujuan yang jelas dan kami lembek dalam beberapa situasi. Barcelona masih mencari penyerang yang dianggap bisa menjadi suksesor Robert Lewandowski. Jude Bellingham dianggap sebagai salah satu talenta potensial yang berasal dari La Masia. Namun sang pemain gagal memberikan dampak bagi tim utama. Meski dirinya jarang mendapatkan kesempatan di tim utama kala itu, sang pemain merasa situasi akan berubah jika dirinya bermain di bawah arahan Xavi Hernandez. Dalam wawancara terbarunya bersama Catalunya Radio, ia percaya jika dirinya pede bisa menjadi suksesor Lewandowski. Saya ingin bermain dan saya membuat keputusan. Inilah jalan yang harus saya lalui, urainya seperti diwartakan Football Espana. Real Madrid sejauh ini masih begitu meyakinkan di semua kompetisi yang diikuti. Bahkan catatan mereka begitu apik dengan menang 10 kali dalam 11 pertandingan terakhir. Dalam 11 laga tersebut, yang 10 diantaranya dijalani di La Liga Spanyol, Madrid tampil begitu superior dengan mencetak hingga 24 gol dan hanya 8 kali kebobolan. Di akhir pekan ini, Los Blancos mesti bertandang ke Estadio Ramon Sánchez Pizjuan untuk menghadapi Sevilla di lanjutan La Liga Spanyol. Tim bekerja dengan baik, mereka yang kembali dalam kondisi baik. Para pemain asal Amerika Selatan telah pulih dengan baik dan berlatih dengan baik. Semua orang tersedia, termasuk Alaba, yang telah pulih dari cederanya, ungkap Ancelotti dilansir dari situs resmi Madrid. Vinicius Junior mengklaim dirinya serangan rasisme kala Real Madrid bersua dengan Sevilla di Ramon Sánchez Pizjuan. Kedua tim bermain imbang 1-1 di laga tersebut dan Vini pun memuji tindakan Los Palanganas yang mengeluarkan mereka. Kedua tim mendulang hasil anti-klimaks di Andalusia. Namun Vini menjadi sorotan dalam laga tersebut lantaran dirinya mendapatkan ejekan dari fans tuan rumah dan dirinya mengaku memiliki bukti video atas klaim yang diajukannya tersebut. Menurutnya sudah melakukan langkah tepat dengan mengidentifikasi fans. Terima kasih kepada Sevilla yang sudah membuat reaksi cepat dan menghukum mereka. Hal ini menjadi episode sedih bagi sepak bola Spanyol. Saya bisa menunjukkan video soal rasisme di Sabtu kemarin, urainya seperti diwartakan Goal International. Pemilik Chelsea, Todd Boehly bakal memberikan kebebasan penuh terkait transfer kepada Mauricio Pochettino. Perkara transfer Chelsea sebelumnya memang tak dipegang oleh para juru taktik The Blues kala pemilik asal Amerika Serikat itu datang. Menurut laporan Mirror, pelatih asal Argentina bakal memegang penuh kendali transfer di Chelsea dan tim akan bersiap terjun ke lantai bursa pada Januari mendatang guna memperkuat komposisi tim untuk menunjang kestabilan Chelsea di musim ini dan musim-musim mendatang. Kini, Pochettino memiliki tugas berat untuk mengantisipasi berbagai pemain yang bakal hengkang maupun masuk. Jurnalis transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan Kylian Mbappé yang masih terus dikaitkan dengan Real Madrid. Striker Paris Saint-Germain itu akan berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Seperti yang sudah diketahui, manajemen Les Parisiens berusaha keras mempertahankan Mbappé di Parc des Princes. Hal ini sempat membuat berang manajemen Les Parisiens yang langsung berusaha melepasnya. Sayangnya PSG gagal menemukan tim yang bersedia membayarkan biaya sebesar 250 juta euro untuk memboyong Mbappé, termasuk Real Madrid. Meski banyak rumor yang beredar di luar sana, saya belum menerima kabar apapun tentang Mbappé terkait masa depannya bersama PSG, demikian penuturan Romano, dilansir dari PSG Talk. Sheffield United mesti memasang kewaspadaan penuh saat menghadapi Manchester United di lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Sebab, setan merah punya Marcus Rashford yang siap jadi mimpi buruk The Blades. Jelang pertandingan ini, baik Sheffield maupun Man United sama-sama mengincar kemenangan untuk tujuan yang berbeda. Adapun untuk laga ini, setan merah bisa berharap banyak kepada Marcus Rashford. Dilansir dari Transfermarkt, dalam 4 duel terakhir kontra Sheffield, Rashford mampu membuat hingga 3 gol dan 3 assist. Saya siap untuk memberi kontribusi.
Ini mengenai memetik kemenangan sebanyak mungkin buat saya, kata Rashford dikutip dari situs resmi Man United. Bayern Munich mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas kemarin. Meski mahal, harga tersebut tergolong masuk akal mengingat kualitas Harry Kane sudah terjamin di liga sebesar Liga Inggris. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencatatkan banyak skor, di mana Kane sudah mencetak 8 gol dan 4 assist hanya dari 7 laganya. Kehadiran Kane tentu sebagai obat luka para fans Bayern Munich. Bersama Kane, Sané menjelma menjadi pemain yang hidup kembali di musim ini. Dari 7 laga, Sané sudah mencetak 6 gol. Duet maut mereka mirip seperti Tachibana bersaudara di komik Captain Tsubasa. Menurut sang pelatih, Thomas Tuchel, hubungan antara Kane dan Sané menjadi alasannya. Kehadiran Kane mampu membuat Sané kembali tampil prima. Sebagai tanda terima kasihnya, Sané membantu Kane beradaptasi di Jerman. Manchester United menyiapkan paket kejutan dengan memboyong Modric yang saat ini kian frustrasi di Madrid. The Red Devils berencana bergerak untuk veteran Kroasia tersebut di bursa transfer Januari mendatang. Seperti diketahui, Modric belakangan ini sering galau karena tak lagi mendapatkan menit bermain yang cukup alias diakini lebih sering dicadangkan oleh pelatih Carlo Ancelotti. Modric beberapa kali dikaitkan dengan Arab Saudi, tetapi Man United rupanya diam-diam menaruh ketertarikan untuk bekerja sama dengan peraih Ballon d'Or edisi 2018 itu. Ada beberapa tim yang menanyakan tentang dia dan salah satu dari mereka adalah Manchester United, tutur pandit Oktyario Give me your Eduardo. five-a-side team.